Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil terhadap pemeriksaan antenatal care selama pandemi COVID-19 di Kota Bekasi. Yang terhormat kepada pembimbing pertama saya yaitu Ibu Karminingsi, SSITM Kes, dan pembimbing kedua saya yaitu Ibu Marela, SSTMKM, dan dosen penguji saya yaitu Ibu Dia Maria Ulfa, SSIT MKM. Perkenalkan, nama saya Rasida Alfianingsi, saya dari D3 Kebidanan Stikes Manisale. Langsung saja ke bab 1, yaitu latar belakang. Penyebab kejadian kematian ibu terbanyak setiap tahunnya adalah sama, yaitu akibat pendarahan, diikuti oleh hipertensi dan infeksi serta penyebab lainnya seperti kondisi penyakit kanker, jantung, tuberkulosis, atau penyakit lain yang diderita ibu. Sedangkan abortus dan partus lama menyumbang angka yang sangat kecil sebagai penyebab AKI atau angka kematian ibu. Tujuan antenatal care diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu terhadap ketepatan kunjungan ANC selama pandemi COVID-19 di Kota Bekasi. Pemeriksaan antenatal yang sesuai standar saat ini terkendala dengan adanya wabah COVID-19 yang pada tanggal 11 Maret 2020 ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Berdasarkan data bulan Februari 2020, angka mortalitas di seluruh dunia sebesar 2,1%, secara khusus di Kota Wuhan sebesar 4,9%. Di Indonesia yang terkonfirmasi COVID-19 per orang pada tanggal 26 April sebanyak 9.960 orang, yang sembuh 1.151 orang. Angka ini terus bertambah sampai tanggal 14 Juli 2020. Kasus terkonfirmasi di Indonesia sudah mencapai 78.572 orang dan Lampung berada di urutan 31 dengan jumlah kasus sebanyak 209 orang. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor penguat dan faktor pemungkin. Faktor yang mempermudah terjadinya perubahan perilaku seseorang, yaitu faktor ibu hamil dalam melakukan kunjungan ANC terdiri dari faktor usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, paritas, pengetahuan, dan sikap ibu hamil. Faktor pemungkin, faktor yang memfasilitasi perilaku atau tindakan melakukan kunjungan ANC terdiri dari faktor jarak tempat tinggal, penghasilan keluarga, serta sarana media informasi yang ada. Kunjungan antenatal care 1 kali pada trimester pertama pada usia 0-12 minggu, 1 kali pada trimester kedua pada usia 13-27 minggu, dan 2 kali pada trimester ketiga pada usia 28-40 minggu. Bab 3 yaitu kerangka konsep dan definisi operasional. Kerangka konsep yang akan diteliti yaitu sesuai kebutuhan peneliti, maka terdapat variabel yang akan diukur dan diamati. Variabel independen dan dependen, dan variabel pengganggu. Variabel independen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seperti tingkat pengetahuan, dukungan suami, dan sikap ibu. Sedangkan variabel dependen yaitu ketepatan kunjungan ANC. Variabel pengganggu yaitu kepercayaan, dukungan petugas kesehatan, dan dukungan masyarakat. Definisi operasionalnya yaitu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan metode survei menggunakan kuesioner dan dengan mendekatkan cross-seksional yaitu
variabel penelitian diukur dan dikumpulkan secara sewaktu. Di sini ada tabel variabel independen, yaitu variabel bebas, yaitu yang pertama tingkat pengetahuan dengan definisi operasional, pengukuran pemahaman ibu mengenai tujuan antenatal, kegiatan ANC, standar pelayanan ANC, dan jadwal kunjungan ANC yang diukur dengan kuesioner. Cara mengukurnya melihat hasil kuesioner, dan hasil ukurnya itu tinggi dan rendah. Tinggi apabila nilai 12-20, rendah apabila nilai 0-11 dengan skala nominal. Yang kedua yaitu sikap dengan definisi operasionalnya, tanggapan ibu tentang pelayanan ANC dengan alat ukur, kuesioner dengan skala Likert. Cara ukurnya yaitu melihat hasil kuesioner. Hasil ukurnya yaitu positif dan negatif. Positif jika nilai 31-48, negatif jika nilai 15-30 dengan skala nominal. Yang ketiga yaitu dukungan suami. Definisi operasionalnya yaitu kepedulian yang diberikan oleh suami kepada ibu hamil berupa ungkapan empati, penghargaan, pemberian materi, dan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan. Dengan alat ukur kuesioner, cara mengukurnya melihat hasil kuesioner. Hasil ukurnya mendukung atau tidak mendukung. Mendukung apabila nilai 7-14, tidak mendukung apabila nilai 0-6 dengan skala nominal. Ini ada tabel variabel dependen, yaitu variabel terikat. Yang pertama yaitu ketepatan kunjungan ANC atau antenatal care dengan definisi operasional. Kunjungan ibu sesuai dengan standar pelayanan, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Alat ukurnya itu hasil dari kuesioner dan dokumen. Hasil ukur yaitu jika melakukan kunjungan ANC minimal 4 kali selama kehamilan. Jika tidak tepat, jika tidak melakukan kunjungan ANC minimal 4 kali selama kehamilan. Bab 4 yaitu metode penelitian. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang ANC. Variabel ini diukur dengan pernyataan tertutup sebanyak 20 item dengan indikator penilaian 0 sama dengan salah, 1 sama dengan benar. Untuk sikap diukur dengan berbagai pernyataan yang dinyatakan dalam kategori respon dengan metode Likert dan dilakukan scoring pada masing-masing item dengan jumlah keseluruhan 12 pernyataan. Kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui dukungan suami terhadap kunjungan ANC, variabel ini diukur dengan pernyataan tertutup sebanyak 15 item. Bab 5 yaitu hasil penelitian. Dari 22 ibu hamil yang menjadi responden, didapatkan hasil melakukan kunjungan ANC secara tepat, yaitu sebanyak 13 responden, 59,1% memiliki pengetahuan tentang ANC dalam kategori tinggi, sebanyak 20 responden, yaitu 90%, memiliki sikap yang positif tentang pelayanan ANC, sebanyak 18 responden, yaitu 81,8%, dan mendapatkan dukungan suami sebanyak 17 responden, yaitu 77,3%. Bab 6 yaitu pembahasan. Yang pertama, hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang ketepatan kunjungan ANC. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan ketepatan kunjungan ANC di klinik Paramitra Medika 1 dengan nilai VIEW yaitu 0,631 lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Yang kedua, hubungan antara sikap ibu dengan ketepatan kunjungan ANC. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada hubungan antara sikap dengan ketepatan kunjungan ANC di klinik Paramitra Medika 1 dengan nilai VIEW yaitu 0,878 lebih besar dari alfa 0,05. Yang ketiga,
yaitu hubungan antara dukungan suami dengan ketepatan kunjungan ANC. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada hubungan antara dukungan suami dengan ketepatan kunjungan ANC di klinik para mitra Medika 1. Dengan nilai View yaitu 1,000, lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Bab 7 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut. Responden dalam penelitian ini adalah ibu hamil mayoritas 21-45 tahun, sebanyak 12 responden, 54,5%, memiliki pendidikan SMA atau SMK sebanyak 12 responden, 54,3%, dan memiliki paritas primipara sebanyak 12 responden, 54,5%. Yang pertama ada tingkat pengetahuan responden, mayoritas memiliki tingkat pengetahuan tinggi yaitu 90%, sikap positif terhadap ketepatan kunjungan ANC yaitu 87,5%, dan yang mendapat dukungan dari suami untuk melakukan kunjungan ANC tepat waktu yaitu 80%. Yang kedua, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan ketetapan kunjungan ANC di klinik para mitra Medika 1. Dan yang ketiga, tidak ada hubungan antara sikap ibu dan tidak ada hubungan antara dukungan suami dengan ketetapan kunjungan ANC di klinik para mitra Medika 1. Saran bagi peneliti dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dalam memperkaya pengetahuan sehingga dapat diaplikasikan dalam dunia kerja melalui pemberian pemahaman tentang pentingnya melaksanakan pemeriksaan ANC. Bagi institusi pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan di perpustakaan sebagai referensi dan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Bagi institusi kesehatan di Kota Bekasi diharapkan dapat menentukan kebijakan terkait dengan program kesehatan ibu dan anak, terutama tentang ketepatan kunjungan ANC. Dalam hal ini, peningkatan program kelas ibu hamil, yaitu program suami siaga. Untuk ibu hamil, diharapkan lebih peduli terhadap kesehatan ibu dan anak dalam melakukan pemeriksaan antenatal care secara tepat, sehingga dapat menurun angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.